Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan tetap bersama narasumber kita, Kang Raga, seorang praktisi spiritual dan supranatural. Salam. Kang Raga, kita lanjutkan perbincangan yang kemarin ya, Kang Raga. Siap. Iya. Kang Raga, kemarin kita sudah mengobrol-ngobrol sedulur papat, kelima pancer, sampai ke kehidupan lahirnya apa, batinnya apa, gitu ya Kang Raga, dan sampai mengenai keilmuan Syah Bandar Karimadi. Betul. Nah, ada yang menarik sekali buat saya mengenai keilmuan Syah Bandar Karimadi ini Kang Raga. Dalam statement Kang Raga kemarin menyatakan bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini adalah keilmuan akhir zaman. Ya. Nah, tentunya sebagai keilmuan akhir zaman ini mempunyai konsep-konsep yang sangat luar biasa ya, Kang Raga, terutama yang saat ini terjadi di negara kita, bahkan di luar negeri itu ya Kang Raga ya, berbagai gejolak alam yang sangat luar biasa. Nah, itu konsep apa dari Syah Bandar Karimadi untuk menata ya, dan sehingga terjadi perdamaian, tidak ada gejolak, terus masyarakatnya itu pada sejahtera, bahagia, makmur. Nah, banyak sekali nih ya, saya kepo yang ingin tanyakan Kang Raga, dirombong sekali ya. Mangga silakan Kang Raga, diborong ya. Mangga silakan. Iya, terima kasih. Sama-sama ya. Jadi beberapa kali saya sempat menyebut atau menyampaikan sebagai tatanan kehidupan berperadaban luhur. Betul. Antaranya ya. Apa sih dan bagaimana sih tatanan kehidupan berperadaban luhur? Betul. Ya. Jadi dari kemarin juga sudah beberapa kali menyampaikan, ya kan, bahwa kita fokus kepada hati nurani yang sejati. Iya, hati nurani sejati. Dimana kalau kita fokus konsentrasinya kepada hati nurani sejati, ya kan, maka otomatis semuanya akan damai, terhandle dengan baik, iya, gitu ya. tentram. Jadi tatanan yang terbentuk, yang terbentuk ya di suatu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, ya, yang kami maksudkan ya diantaranya adalah itu ya, fokus kepada hati nurani, di mana hati nurani ini adalah sudah disebutkan sebagai singgasana Rabbul Alamin, ya. Singgasana dari nyawa-nyawa Rabb Alam, ya. Nyawa-nyawa dari Rabbul Alamin, ya. Nah, fokus ke situ gitu. Nah, otomatis ada yang harus berperan, ya. Ada yang berperan di wilayah hati ini, gitu. Tidak bisa artinya pemerintah atau dari yang lainnya ya, itu berperan menduduki peran di hati ini, gitu, ya kan? Jadi nanti terjadinya ya carut marut gitu loh. Jadi ada yang menduduki peran yang bersinggasana di hati nurani ini, gitu loh ya, yang disimbolkan sebagai hati. Nah, kalau pemerintah itu nanti menduduki peran air ya. Peran air ya. Jadi ini nyawa. Ya. Nyawa. Ini pemerintah. Sesuai dengan ini kan ya, perintah ya. Siap, betul. Perintah ya, tunjuk itu dengan perintah. Ini pemerintah gitu. Pemerintah ini ada di sini. Jadi ya? menduduki peran air ya. Menduduki peran air, tunjuk. Di mana peran air ini kemarin disebutkan sebagai pusatnya, sentralnya itu ada di liver, perasaan, ya. betul. Menduduki makom itu sebagai perasaan. Ya. Nah, jadi tidak bisa nanti pemerintah mengontrol hati, itu nggak bisa. Nggak bisa. Justru yang mengontrol yang ini justru dari hati. Hati mengontrol pemerintah, mengontrol air gitu kan, gitu loh, mengendalikan gerak air, mengatur gerak air ya, karena hati ini adalah singgasana Rabbul Alamin, yang maha segalanya otomatis kan. Gitu. Nah, ini harus ada yang mewakili itu. Nah, yang berkedudukan di hati ini ya
tidak lain ya SKM ini gitu. Syah Bandar Karimadi. Syah Bandar Karimadi. Jadi seluruh jajaran Syah Bandar Karimadi itu menduduki wilayah jantung. ya, wilayah jantung. Sementara pemerintah menduduki wilayah Paru. air ya, liver ya, sebagai liver. Ya. Dan nanti ada para pebisnis, para pengusaha itu menduduki wilayah api ya, pikiran ya, pendidikan di akal pikiran, di akal ya. Jadi SKM, pemerintah, pengusaha ya. Pembisnis. Nah, ini artis. Jari manis ya. Jari manis ya, jari manis nih, artistik makanya. Artistiknya jari manis ya. Ini kedudukannya ada di sini atau di ini ya kemarin ya. Perut. Di lambung. Lambung. Urusan perut lah di sini ya. Nah, yang terakhir ini adalah para tokoh ya. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh budaya ya. Itu seadanya di sini. Ya di sini. Jadi ini tidak bisa nanti mengontrol pemerintah, itu nggak bisa gitu ya. Jadinya terjadinya carut marut kalau ini ikut campur urusan pemerintah, urusan pemerintah gitu loh ya. Justru pemerintah ini yang harus mengontrol ini yang ada di bawahnya, mengontrol pengusaha, aktivitas bisnis ya, aktivitas bisnis, aktivitas usaha ini dikontrol oleh pemerintah gitu kan. Begitupun dengan keartisan gitu. Jadi berbagi peran lah ya. Jadi berbagi peran gitu. Jangan peran artis terus politik kesini gitu kan, udah carut marut ya kan, ikut mencampuri urusan pemerintah. Itu tidak baik terjadinya carut marut. Jadi tatanan yang beradab itu tadi sesuai dengan ini peran dan fungsi dari sedulur papat Kalimah Pancer ini. Tetap nyambung. Iya nyambung peran sedulur papat Kalimah Pancer ini ya. Sekali lagi yang menduduki peran sebagai penghubung Rabbul Alamin adalah SKM. Jantung ya. Ya, menduduki peran jantung gitu. Peran yang paling berat, paling besar ya. Karena ini berhubungan dengan energi. Energi untuk semua unsur. Energi Rabbul Alamin gitu loh kan. Nyawa-nyawa Rabbul Alamin yang berkaitan dengan itu gitu loh ya. Berhubungan dengan nyawa-nyawa Rabbul Alamin adalah SKM. Betul, siap. Jajaran Syah Bandar Karimadi mulai dari gurunya, para ratunya dan para warganya menduduki peran jantung gitu. Nah, itu nanti kalau seperti itu ya terjadinya itu pasti akan terjadi satu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur itu secara otomatis ya, tidak akan carut marut gitu loh ya. Itu seperti itu. Jadi semuanya mempunyai peran masing-masing yang itu tidak boleh dicampur aduk. Iya, tidak bisa sesuai dengan perannya masing-masing ya kan ada peran-peran yang lain juga kan seperti peran ginjal ya kan, peran misalnya peran tiroid, peran mata, hidung, telinga ya kan. Jadi tidak bisa umpamanya yang berperan di ginjal ini memerankan perannya mata itu nggak bisa. Jelas nggak bisa. Nggak bisa gitu loh ya. Jadi fokus dengan fungsi dan perannya masing-masing yang tentunya jika dengan menggunakan sistem kesejahteraan dengan keuangan ya otomatis harus semuanya mendapatkan jaminan. Mendapatkan jaminan gitu. Yang artinya mereka berperan sesuai peran masing-masing tapi jaminan untuk kesejahteraan jaminan kesejahteraan tetap gitu loh, tetap diatur gitu sebagaimana mestinya ya, sesuai dengan tanggung jawab gitu loh, tanggung jawabnya masing-masing gitu loh. Jadi bukan hanya yang mendapatkan gaji ibaratnya pegawai negeri saja gitu kan. Tidak gitu lah. Jadi semuanya mendapat gaji lah gitu kan. Perhatian kesejahteraannya. Iya, mendapat sebagai kesejahteraan bersama ya semuanya mendapat gaji. Kalau disebut sebagai
pegawai negeri ya semuanya pegawai negeri lah. Di bumi sendiri iya, ya. di negara kita, negara sendiri, ini, negara gitu ini kan. yang berlimpah Mulai ya, dari usia 0 tahun sampai lanjut usia semuanya mendapat gaji. Kalau peran itu dilaksanakan dengan iya, baik. kalau diperankan dilaksanakan dengan baik, ya ingin tercapai satu kehidupan yang makmur, sejahtera, itu seperti itu gitu loh. Jadi Apakah tidak itu, ada yang artinya iri kecemburuan sosial, iya, rakyat gitu. jelata, pantaslah kalau Itu menderita enak gitu ya. kan dapat gaji enak-enakan ya kan. Padahal sama-sama warga negara Iya. yang saling berhak mendapatkan kemakmuran yang sama ya. Betul. Jadi kalau dari pembicaraan Kang Raga ini sangat luar biasa sekali loh. Nah, akan tetapi begini Kang Raga, ini kan sudah caruk maruk. Konsep itu sangat luar biasa sekali. Tapi untuk mengarah ke itu kayaknya butuh proses yang lumayan lama ya. Butuh proses lah panjang. Itu pasti ada pro dan kontra, perdebatan yang sudah enak dan lain sebagainya ya. Sementara bumi ini semakin ekstrim ya pergerakannya ini kan Raga. Berbagai prediksi bencana dan Februari ini sangat mengerikan gitu ya, prediksi-prediksi. Nah ini gejolak alam gitu Kang Raga. Nah untuk mempercepat Kang Raga agar gejolaknya ini tidak begitu se-ekstrim itu sambil kita menunggu ya proses untuk yang Kang Raga sampaikan itu, apa langkah tercepat saat ini yang instan? Gitu. Yang instan ini ya ya dengan jurus Syah Bandar Karimadi ya. Semua orang atau bagaimana? Ya sesuai dengan kepentingan lah gitu. Kalau umpamanya negara yang mementingkan ya, negara yang nanti membutuhkan betul-betul membutuhkan keselamatan ya kan seluruh warganya ya seluruhnya gitu. Seluruhnya harus melakukan olah gerak Syah Bandar Karimadi ini. Betul. Atau bisa diwakilkan oleh warga Syah Bandar Karimadi ya yang berkedudukan di jantung ini, tapi ya tentunya dengan mendapatkan satu jaminan gitu loh ya, jaminan yang tadi saya sebutkan, jaminan kesejahteraan gitu. Karena memang tanggung jawabnya sangat berat sekali, sangat besar sekali hubungannya dengan Tuhan gitu kan, dengan Rabbul Alamin gitu loh. Bisa saja hal itu gitu. Iya siap, karena permasalahannya kan begini. Adil kan di situ Adil. gitu loh. Jadi kalau kita hanya bekerja secara diam-diam gitu kan. Selama ini saya rasa Syah Bandar Karimadi juga bekerja diam-diam ya. Iya selama ini gitu kan. Selama ini bahkan mungkin diacuin apaan sih ini gitu ya Pak ya Kang Raga ya. Nah Kang Raga kan ini mungkin juga apa sih ini kok dengan beraninya bicara seperti itu gitu ya Kang Raga. Tapi Anda kan ada salah satu perwakilan mungkin dari pihak pemerintah melihat tayangan ini itu hanya diwakilkan lah dari warga Syah Bandar Karimadi gitu ya. Nah untuk mungkin percobaan atau contoh gitu bisa ya Kang Raga ya? Bisa sekali gitu loh. Bisa ya. Umpamanya untuk mengantisipasi bagaimana agar Gunung Semeru ya kan, Semeru ini tidak meletus, tidak berlanjut-lanjut gitu ya, kan? Tidak erupsi dahsyat gitu kan, itu bisa gitu kan, gitu. Gunung Cuma kan Semeru. selama ini ya, yang tadi sudah disebutkan kita kerja silent ya, kerja diam-diam ya, tanpa ada imbal balik sama sekali gitu kan. Padahal kan saja ya. Iya, padahal kan hidup ini kan hidup ini kan take and give seperti yang kami sebutkan kemarin ya. Apalagi ini ajaran budi gitu loh. Ajaran budi pekerti. Jadi bagaimana harus berbalas budi gitu.